Nah, lantas setelah dengan kesadaran semacam itu, baru guru atau murid atau orang tua bertanya, lantas caranya bagaimana? Membawa ke pidana bagaimana? Ya, Kami cerita. proses pelaporannya seperti apa? Lapor ke polisi. Lapornya kemana? Boleh tidak ditolak? Nah, mulai itu masuk ke hal-hal teknis yang pada akhirnya, ini saya sampai merinding membayangkannya, membuat forum itu, peserta forum itu menjadi sadar hukum. Sadar hukum. Iya, iya. Jadi perundungan tidak lagi dianggap sebagai isu pendidikan semata, tapi isu penegakan hukum. Ini bukan preventif dan preemptif semata, tapi ada jalan represif untuk menghentikannya. Lebih tegas ya? Oh, represif. Sangat. Kalau represif kan ujung-ujungnya menghukum orang. Betul. Punitif. Bang, kalau misalnya kita melihat ada perundungan yang misalnya dilakukan secara verbal, dilakukan secara psikis gitu ya. Tetapi kemudian ada juga yang tadi Abang bilang mengeroyok dan segala macamnya. Tetapi sekarang kan di era digital nih Bang. Artinya perundungan juga bisa dilakukan melalui media-media sosial. Ada. Nah, ya, itu banyak sekali tuh kasus ya kan yang kemudian disebarluaskan lah foto-foto atau apa gitu kan yang kemudian dia bilang wah ini dan itu kan banyak sekali terjadi. Nah, ini kira-kira gimana Bang? Kalau misalnya itu cyberbullying. Itu cyberbullying. Cyberbullying. Dan main banyak games kasusnya. pun, dalam games pun, di ruang game online pun bisa terjadi perundungan. Yang kalah terus kan dirundung itu. Iya. Dihina-dina terus segala macam. Iya. Aduh, saya ini sebetulnya ketawa getir gitu ya. Iya. Bahwa ternyata masalah semakin kompleks tapi relatif kita ini tertatih-tatih gitu untuk menemukan solusi terhadap masalah semacam ini. Nah, semakin kompleks bagaimana Mas Andri? Sesaat lalu kan saya mengatakan inilah situasi ketika pelaku dan korban sudah rancu, tidak karu-karuan. Gitu. Dan ternyata itu terbukti lewat data. Saya baru temukan data ini kurang lebih 2 hari lalu. Ada riset, kesimpulannya 90% pelaku bullying itu ternyata juga adalah korban bullying. Berasal dari korban bullying. Betul. Jadi masalah tidak selesai, dia cuma mengkompensasikan penderitaannya dengan cara apa? Menjadi pelaku, yang mirip predator seksual lah ya. Sebagian teori kan mengatakan mereka-mereka yang jadi korban kekerasan seksual, itu korban sebelumnya. Ya, tidak tertolong, nantinya jadi predator gitu kan. Jadi proses regenerasinya kurang lebih sama. Cyberbullying pun begitu, walaupun angkanya sedikit lebih moderat, yaitu 40%. 40% pelaku bullying di dunia maya itu ternyata juga adalah korban cyberbullying. Dan itu tracingnya juga pasti akan sulit ketika mencari pelakunya gitu. Lah itu kan menggulung terus gitu, ya kan? Konten-konten itu menggulung, upload posting gitu kan? Ya, kanan kiri panjang lama-lama menjadi rame dan viral misalnya di sekolahnya. Akhirnya semua satu sekolah tahu kalau dia misalnya apa kelemahannya gitu kan? Ini kan juga akhirnya tidak sedikit anak-anak atau murid kan yang punya kesanggupan kan, walaupun dilecehkan, dihina, dipukul setiap hari masih punya kesanggupan. Tapi jangan gara-gara ada murid yang punya kesanggupan, lantas kita pukul rata bahwa setiap murid harus punya daya lenting yang sama. Itu yang tidak fair juga. Artinya, oke lah, ada sekelompok murid yang sanggup tuh, geledek-geledekan sepanjang hari, jitak-jitakan sepanjang hari. Tapi begitu kita menemukan ada anak atau murid yang tidak punya kesanggupan yang sama, ya kita harus tangani dia secara individual. Gitu. Dan akhirnya kalau tidak ditangani, maka si anak ini, si yang korban ini tadi akan menyimpan rasa dendam yang rasa amarah yang cukup dalam berarti ya Pak. Dan begitu dia tidak lagi bisa bertoleransi terhadap penderitaan yang dialami, tadi saya sebut, eksplosif menjadi perilaku kekerasan. Kalau tidak kekerasan ke diri sendiri, bullycide itu yang paling ekstrim, maaf ya, mengakhiri hidup sendiri, atau kekerasan terhadap pihak lain. Kalau melihat kasus yang di SMA 72 Bang, itu seperti apa Bang kira-kira? Pak Kapolri sendiri kan sudah menyatakan bahwa ini terindikasi berkaitan dengan bullying dan polisi terus melakukan pendalaman. Tetapi setelah itu saya juga menyimak perspektif dari teman saya, Ridwan Habib, pengamat terorisme. Dia mensinyalir bahwa anak ini sudah terpapar pada, ya sebutlah ideologi jahat semacam itu. Nah, kalau kemudian dua pandangan ini, yang satu Kapolri, yang satu pengamat terorisme ini kita gabung, maka memang di dalam psikologi forensik ditawarkan sebuah formula yaitu analisis 3 lapis. 3 level analysis. Bahwa ternyata situasi ini bukan diakibatkan oleh faktor tunggal yaitu perundungan semata. Bukan pula diakibatkan oleh faktor tunggal berupa terpapar ideologi jahat semata. Tapi ada faktor majemuk yang saling berpengaruh di situ. Sehingga kita perlu uraikan ke dalam 3 lapis.
mana faktor yang paling mendasar. Mhm. Mungkin perundungannya yang paling mendasar. Karena mazhab, ini agak teoritis ya. Ya. Mazhab seperti psikoanalisis itu yakin bahwa permasalahan manusia itu bertitik awal dari trauma. Betul. Nah, jadi kita patut menduga bullying ini, perundungan ini sebagai peristiwa traumatis ini berada pada lapis yang paling dasar. Berlanjut dengan faktor pengondisian, faktor belajar, bahwa ternyata anak belajar mengatasi traumanya dengan cara apa? Berinteraksi dengan sesama korban, berinteraksi dengan mereka yang mengajarkan kekerasan, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti anak mengalami pengondisian atau proses belajar yang salah guna mengatasi traumanya. Masuk ke lapis yang pucuknya, yaitu faktor pemicu. Kenapa misalnya di rumah ibadah? Iya. Kenapa dilakukan pada hari itu? Mungkin pertimbangan taktis, bukan pertimbangan simbolik, tapi pertimbangan taktis. Bahwa di tempat semacam itu, pada jam segitu, satu kali gebrak korbannya bisa banyak. Mungkin seperti itu. Ini contoh tentang bagaimana. Atau bisa juga orang yang melakukan perundungan kepada si anak ini sebelumnya Ada di pasti situ. akan berada di Ya situ. berarti taktis ya. Iya, Dia taktis. walaupun TKP-nya rumah ibadah, tapi boleh jadi dia tidak membawa muatan kebencian terhadap agama, tapi semata-mata karena target yang dia incar Iya. berada di dalam rumah ibadah, begitu kan? Dan pelaku perundungan kan pasti banyak, gitu kan? Berkomplot, kemungkinan ya. Iya, berkomplot, berkomplot, iya. 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 Dan kemungkinan ada di situ semua. Ada Oke, di dari situ situ, semua. iya. Sehingga itulah cara dia. Berarti kalau Tapi ini kan ada 4 ya. Kalau menurut polisi ada 4 Ada 4 ban itu. peledak yang ditemukan, yang Oke. dibawa. Yang ya sudah kan? meledak. Ya. Tapi ada yang meledak Meledak itu itu hanya dua. 2 apa 3, saya lupa. Dua yang Artinya 2 yang meledak, artinya 2 tidak. Artinya mungkin ada 4 sasaran sebenarnya yang akan dicari. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, mungkin yang baru pertama terjadi di Indonesia seperti ini. Yang se-ekstrim ini. Iya. Ya, se-ekstrim ini. Karena dilakukan oleh seorang siswa. Kalau kita melihat perbandingan yang pernah terjadi di luar negeri, Di Selandia Baru. ya itu di Monterrey, Meksiko 2017 ya, siswa usia 15 tahun, kemudian di Rio de Janeiro, Brazil, mantan siswa yang usia 23 tahun, artinya sudah lulus dari sekolah itu. Kemudian juga di sebelumnya juga ada di tahun 99 di Columbine High School, Amerika Serikat, 2 siswa yang melakukan usia 17 dan 18, dan itu kasus yang terkenal, 2 pelaku membawa senjata dan bom pipa dan menewaskan 13 orang sebelum bunuh diri. Sebegitu ekstrimkah orang-orang ini? Kalau kita bicara terpapar, apakah kalau dalam analisis Bang Reza, yang pelaku di SMA 72 ini ada indikasi terpapar, atau memang karena dendamnya sudah tinggi, sudah kesumat, akhirnya mencari belajar sendiri? Sesungguhnya saya mempertanyakan teori yang dibangun oleh teman saya Ridwan Habib itu terkait dengan keterpaparan Iya. seorang murid dengan, sekali lagi sebutlah, ideologi jahat. Kenapa? Di dalam psikologi forensik, perilaku itu bukan merupakan seperti bola itu yang isinya kosong. Tapi di dalam bola itu ada lapisan-lapisan. Jadi seperti bumi, ada Iya, lapisan-lapisan gitu ya. Ada layer-layernya gitu. Ada ya, Pak? layernya. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Apa yang saya katakan? Keterpaparan itu sampai pada level yang mana? Kenapa ini saya pertanyakan? Karena begini, bahkan di dunia terorisme pun hari ini untuk menjadi seorang teroris tidak perlu ada yang namanya baiat. Iya. Tidak perlu yang adanya namanya sekolah khusus untuk mempertemukan kader-kader teroris, tidak perlu. Setiap orang hari ini bisa menjadi pelaku kekerasan, jadi teroris atau sejenisnya lewat mekanisme pertama adalah self-radicalization atau self-indoctrinization. Lewat apa? Media sosial. Cuci otak sendiri. Iya. Dia indoktrinisasi sendiri. Iya, iya. Nah, alhasil bisa saja yang terpapar ke diri yang bersangkutan itu sebatas pada lapis perilaku saja. Bahwa, oh saya mau meniru itu tuh. Iya. Insiden-insiden yang tadi disebut oleh Mas Ike, saya mau tiru. Sebatas pada lapis perilaku. Atau sedemikian jauhkah tingkat keterpaparannya betul-betul sampai ke belief system, ke dalam sistem keyakinan yang bersangkutan. Lebih ke ideologis itu. Lebih ke ideologis. Nah itu kan yang harus dipertanyakan juga. Jadi kita tidak serta-merta bisa pukul rata, bahkan secara dramatis mengatakan, oh ini kader teroris. Belum tentu juga. Boleh jadi apa yang dia tampilkan sebatas
hasil peniruan belaka terhadap perilaku yang dia saksikan nun jauh di sana. Terbatas dia indera saja, tapi tidak sampai merasuk ke dalam sistem keyakinan yang dia punya.